Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 2 September 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pemberi kehidupan bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangunan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kami semua, karena di dalam Yesus kami memiliki hidup yang kekal. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Amir Siregar. Kepada Saudara Amir, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Bacaan renungan kita tanggal 2 September berjudul Pemberi Kehidupan. Ayatnya terdapat dalam 2 Timotius 1 ayat 12, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. 2 Timotius 1 ayat 12. Rasul itu memandang jauh ke depan, bukan dengan ketidakpastian atau ketakutan, tetapi dengan harapan yang penuh sukacita dan harapan yang penuh dengan kerinduan. Saat ia berdiri di tempat kemartiran, ia tidak melihat pedang algojo atau bumi yang akan segera menerima darahnya. Ia memandang ke atas melalui langit biru yang tenang pada hari musim panas itu ke tahta yang kekal. Orang beriman ini melihat tangga dalam penglihatan Yakub yang melambangkan Kristus, yang telah menghubungkan bumi dengan sorga dan manusia yang terbatas dengan Allah yang tak terbatas. Imannya diperkuat saat ia mengingat bagaimana para bapa dan nabi telah mengandalkan Dia yang menjadi penopang dan penghiburnya, dan untuk siapa ia menyerahkan hidupnya. Dari orang-orang kudus ini yang dari abad ke abad telah memberikan kesaksian tentang iman mereka, ia mendengar kepastian bahwa Allah itu benar. Para rasul lainnya yang untuk memberitakan Injil Kristus pergi untuk menghadapi kefanatikan agama dan tahayul kafir, penganiayaan, dan penghinaan yang tidak menganggap hidup mereka bagi diri mereka sendiri, agar mereka dapat memikul terang salib di tengah kegelapan yang membingungkan atas ketidakpercayaan. Ini ia dengar bersaksi tentang Yesus sebagai anak Allah, Juru Selamat dunia. Dari alat penyiksaan, tiang pancang, penjara bawah tanah, dari sarang dan gua di bumi, terdengar di telinganya seruan kemenangan martir. Ia mendengar kesaksian jiwa-jiwa yang teguh, yang meskipun melarat menderita tersiksa, namun memberikan kesaksian yang tak kenal takut dan hikmat bagi iman. Mereka ini yang menyerahkan hidup mereka bagi iman menyatakan kepada dunia bahwa Dia yang mereka percayai mampu menyelamatkan sampai akhir. Ditebus oleh pengorbanan Kristus, disucikan dari dosa dalam darahnya, dan dibalut dalam kebenarannya, Paulus memiliki kesaksian dalam dirinya sendiri bahwa jiwanya berharga di mata penebusnya. Hidupnya tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah, dan ia yakin bahwa Dia yang telah menaklukkan kematian mampu menjaga apa yang dipercayakan kepadanya. Pikirannya memahami janji Juru Selamat, supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 40. Pikiran dan harapannya terpusat pada kedatangan Tuhannya yang kedua. Dan saat pedang algojo dihunuskan dan bayang-bayang kematian berkumpul di sekitar sang martir, pikiran terakhirnya muncul ke depan, seperti juga pikiran awalnya dalam kebangkitan besar untuk bertemu dengan Sang Pemberi Kehidupan yang akan menyambutnya dalam sukacita yang diberkati. Diambil dari The Acts of the Apostles, halaman 511 dan sampai dengan 513. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Amir. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini menyatakan bahwa Paulus tidak takut mati. Kenapa?
Renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 260, paragraf 4. Hidupnya tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah, dan ia yakin bahwa Dia yang telah menaklukkan kematian mampu menjaga apa yang dipercayakan kepadanya. Mengapa penting sekali hidup kita tersembunyi di dalam Kristus? Roh Nubuat menjelaskan dalam A Call to Stand Apart, halaman 44, paragraf 4. Bagi orang percaya, kematian hanyalah masalah kecil. Kristus berbicara tentang hal itu seolah-olah itu tidak penting. Sesungguhnya, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Bagi orang Kristen, kematian hanyalah tidur saat hening dan gelap. Kehidupan tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah, dan apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Yohanes 8 ayat 51 dan 52, Kolose 3 ayat 4. Inilah pentingnya untuk hidup kita tersembunyi di dalam Yesus. Sebab bila Yesus adalah hidup kita, maka saat Yesus datang kedua kali, kita akan dibangkitkan dan bersama-sama dengan Yesus dalam kemuliaan. Inilah dasarnya Paulus tidak takut mati. Terlebih, Paulus tahu bahwa Yesus adalah pemberi kehidupan. Perhatikan apa yang Paulus percaya dalam ayat-ayat berikut ini. Roma 6 ayat 23 berkata, "Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita." Allah mengaruniakan hidup kekal di dalam Anak-Nya. Itu sebabnya Paulus berkata dalam Galatia 2 ayat 20, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Paulus hidup bukan karena dari dirinya, tetapi karena Kristus hidup di dalam Paulus. Paulus hidup karena Yesus yang adalah pemberi hidup tinggal di dalam Paulus. Kemudian, Filipi 1 ayat 21 berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Ayat ini dihafal oleh banyak orang, tetapi sering tidak diperhatikan. Paulus berkata, "Bagiku hidup adalah Kristus." Artinya, jika bukan Kristus, maka tidak ada hidup. Paulus tahu kepada siapa dia percaya. Itu sebabnya dirinya mati agar Kristus yang hidup di dalam dirinya. Satu lagi, 2 Timotius 1 ayat 1 berkata, "Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus." Sebagai rasul, pekerjaan Paulus adalah melakukan kehendak Allah. Apa itu? Untuk memberitakan janji tentang hidup di dalam Yesus, Anak Allah. Sebab apa gunanya kita memiliki segalanya, telah melakukan segalanya, tetapi tidak memiliki hidup di dalam Yesus? Sia-sia tentunya. Nah, mengapa Yesus disebut pemberi hidup? Karena hidup Bapa mengalir melalui Yesus kepada sekaliannya. Perhatikan Roh Nubuat menjelaskan dalam The Desire of Ages, halaman 21, paragraf 2. Segala sesuatu diterima Kristus dari Allah, tetapi Ia menerima untuk kemudian memberi. Demikianlah di istana sorga dalam pelayanannya kepada semua makhluk, oleh Anak yang kekasih itu, hidup Bapa mengalir kepada sekaliannya. Melalui Anak itu, hidup tersebut kembali pula dalam rupa puji-pujian dan pelayanan gembira, gelombang kasih yang meluap-luap kepada sumber besar dari semuanya. Dengan demikian, melalui Kristus, lengkaplah peredaran segala kebajikan yang membayangkan sifat penganugerah besar itu, yang mana ialah hukum hidup. Nyonya White, hamba Allah, dengan jelas berkata, hidup Bapa mengalir melalui Anak-Nya. Bapa adalah sumber besar dari segala sesuatu. Bapa adalah sumber hidup. Dia adalah Allah dan Bapa dari Tuhan kita, Yesus Kristus.
hidup Bapa mengalir kepada semuanya melalui anaknya. Saudaraku dalam Tuhan, jika hidup Bapa mengalir melalui Yesus, maka artinya hidupnya Yesus sama jenisnya dengan hidupnya Bapa. Hidup Bapa dan hidup anak sama. Jadi, saat membaca tulisan Roh Nubuat berikut ini yang terdapat dalam Kerinduan Segala Zaman jilid kedua, halaman 149 paragraf 4 yang berkata, dalam Kristus adalah hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain. Maka, hidup yang di dalam Yesus tersebut adalah hidup yang mengalir dari Bapa. Karenanya, hidup yang di dalam Yesus adalah hidup yang sama jenisnya dengan hidupnya Bapa, yaitu hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain. Sebab hidup Bapa yang mengalir melalui anaknya, dan itulah hidup yang kekal. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, istilah hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain, adalah sebutan lain dari hidup yang kekal. Itu sebabnya kita bisa memiliki hidup tersebut. Perhatikan Roh Nubuat menjelaskan dalam Selected Messages buku pertama halaman 296 paragraf 2 yang juga terdapat dalam Signs of the Times tanggal 8 April tahun 1897 paragraf 2 yang dikatakan, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes 1 ayat 14. Hidup yang disampaikan di sini bukanlah hidup secara fisik, tetapi kehidupan kekal, yaitu hidup yang secara khusus milik Allah. Firman yang bersama-sama dengan Allah dan yang adalah Allah mempunyai hidup ini. Kehidupan fisik adalah sesuatu yang setiap individu terima. Hal itu tidak kekal atau abadi, karena Allah pemberi hidup dapat mengambilnya kembali. Manusia tidak mempunyai kontrol atas hidupnya, tetapi hidup Kristus tidak dipinjam. Tidak seorang pun dapat mengambil hidup ini dari Dia. Yesus berkata, Aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Yohanes 10 ayat 18. Di dalam Dia adalah hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain. Hidup seperti ini bukan bagian manusia. Manusia dapat memiliki hidup itu hanya melalui Kristus. Manusia tidak bisa mendapatkannya sebagai upah. Itu diberikan kepada manusia sebagai pemberian cuma-cuma jika dia percaya dalam Kristus sebagai juru selamat pribadi. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 ayat 3. Ini adalah air mancur kehidupan terbuka bagi dunia. Singkatnya, saudaraku dalam Tuhan, hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain itu dapat menjadi bagian kita. Sebab itulah istilah lain untuk hidup yang kekal. Dan kita dapat memiliki hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain, hanya melalui Kristus. Sebab ingat, hidup yang seperti itu adalah hidupnya Bapa, dan hidup Bapa mengalir kepada semuanya melalui anaknya. Inilah dasarnya Yesus menjadi pemberi hidup kepada kita. Dan itu sebabnya hanya kepada Yesuslah Paulus percaya. Oleh iman, Kristus hidup di dalam Paulus, dan karenanya Paulus tidak takut mati. Dan itu sebabnya hanya kepada Yesuslah Paulus percaya. Oleh iman, Kristus hidup di dalam Paulus, dan karenanya Paulus tidak takut mati. Bagaimana dengan kita? Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segala kehidupan, yang Kau karuniakan hanya melalui satu jalan, yaitu anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran yang indah pada pagi hari ini, bahwa sebagaimana Paulus, kami dapat hidup tanpa takut mati, karena bukan lagi kami yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam kami. Oleh karena kami menerima akan kehadiran Roh-Nya. Karenanya tolong kami ya Bapa,
Suruhlah roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami yang percaya oleh iman menerima Kristus tinggal dalam hati kami. Maka saat Yesus datang kedua kali nanti, kami dapat bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.